Halo bosku, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun bosku berada. Kembali lagi di video tutorial Accounting, aplikasi pembukuan dan kasir untuk usaha Anda. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara registrasi ke Accounting, aplikasi pembukuan dan kasir. Dan di video kali ini kita akan membahas apa langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses registrasi. Di mana setelah bosku melakukan proses registrasi, bosku akan dibawa ke halaman daftar usaha. Jadi di Accounting sebenarnya bosku bisa memiliki beberapa perusahaan sekaligus seperti pada contoh di sini. Dan apabila bosku baru pertama kali meregistrasikan usahanya untuk dikelola keuangannya di Accounting, aplikasi pembukuan dan kasir, maka ketika bosku masuk, bosku akan dibawa ke pop-up atau halaman yang muncul ini adalah pop-up saldo awal. Jadi di proses ini kita akan diminta untuk memasukkan jenis kategori biaya, lalu jenis kas yang akan kita buat, nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, halaman pertama ini kita diminta untuk cek daftar biaya. Daftar jenis-jenis biaya, ada beberapa yang sudah disiapkan oleh Accounting, tetapi jika ada biaya yang belum ada di sini, bosku bisa menambahkan sekarang atau bisa menambahkan nanti. Caranya, jika ingin menambahkan sekarang, tinggal klik tambah jenis transaksi baru, masukkan kategori biaya. Sebagai contoh di sini, biaya asuransi BPJS, kesehatan karyawan. Contoh ya. Oke, masukkan deskripsinya, kita bisa masukkan dengan kata-kata yang sama atau jika kita ingin memberikan penjelasan kepada biaya tersebut. Setelah sudah, kita klik simpan dan otomatis akan tertambah di daftar biaya ini. Dan apabila kita melakukan kesalahan tulis atau mungkin ingin menghapus, kita tinggal klik hapus ataupun ubah di sini. Jika sudah, kita simpan dan lanjutkan, lalu kita masuk ke halaman kedua. Yang pertama, pada bagian pertama ada peraturan periode akuntansi, di mana di sini bosku akan diminta untuk mengisikan kapan, bulan apa, dan tahun berapa bosku ingin memulai mencatat keuangan di Accounting. Seperti itu. Jadi, katakanlah sebagai cerita bahwa bosku sudah buat usaha bosku dari Januari 2022, lalu baru ingin mulai mencatat di bulan Desember 2022. Dengan catatan berarti nanti kita akan memasukkan saldo-saldo usaha pada tanggal 31 November. Ada apa saja nanti kita akan lihat. Oke? Atau ada kemungkinan yang lain, yaitu bosku baru memulai usaha itu di bulan apa, dan mulai menggunakan pencatatan Accounting langsung dari awal. Ada dua kondisi itu ya teman-teman ya. Oke, kita asumsikan kita akan memulai di bulan Desember tahun 2022. Lalu di bagian yang kedua di bawah adalah buat nama pemegang kas. Oke, di sini kita diminta untuk membuat jenis kas. Apakah hanya punya satu jenis kas, atau dua jenis kas, tiga jenis kas? Kita contohkan saja membuat satu kas Bank BCA misalnya. Deskripsi kas Bank BCA atas nama PT Accounting Tutorial misalnya ya. Kita simpan, jadi kita harus memiliki minimal satu jenis kas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Accounting memang memberikan kebebasan juga selain di kategori biaya, kita juga bisa membuat kas sesuai dengan keinginan kita ataupun kebutuhan kita. Misalnya ada kas bank, lalu ada kas kecil yang dipegang oleh manajer, ada kas toko, ada kas tunai yang dipegang oleh bendahara yang nantinya akan disetorkan ke BCA, bebas. Bosku bisa membuat berapapun jenis kasnya dan nantinya juga bisa membuat siapa yang memegang. Gitu ya, nanti kita akan masuk ke dalam untuk
setting siapa yang memegang kas tersebut. Di sini kita hanya diminta untuk minimal menambahkan satu dan dia otomatis, karena saat ini usernya hanya bosku, kalau baru dibuat, otomatis usernya baru satu ya teman-teman ya. Jadi otomatis kas ini pemegangnya adalah bosku sendiri. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, kita akan dibawa untuk memulai memasukkan saldo awal usaha. Oke, saldo awal usaha ini tadi ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama usahanya baru mulai, jadi bisa jadi belum ada saldo awal gitu ya, atau kita ingin mencatat pemasukan modalnya. Misalnya contoh sebagai cerita kita memasukkan modal awal 10 juta misalnya gitu ya. Kita masukkan saja di sini tambah saham gitu ya. Lalu kita masukkan dulu nama investornya, misalnya namanya adalah Pak Counting Admin atau owner gitu ya. Oke, yang lain bisa dikosongkan atau ingin diisi email, nomor handphone dan juga alamatnya bebas. Oke. Tapi minimal teman-teman harus mengisi namanya. Oke. Katakanlah Pak Counting Owner memiliki saham 10 juta rupiah. Oke, modal awal, catatan setoran awal. Oke. Di sini ada dua kemungkinan. Oke, mohon maaf ini kita masukkan di tanggal 1 Desember. Oke. Ada dua kemungkinan bahwa modal ini kita juga bisa memasukkan jumlah modal yang ada di tanggal 31 November apabila, sekali lagi tadi ada kondisi kedua bahwa apabila bosku sudah memulai usaha sebelumnya, baru mau memasukkan ke accounting. Gitu ya, jadi kita hanya ingin memasukkan, ceritanya memasukkan pokoknya memulai transaksi itu di bulan Desember. Gitu ya, akan lebih mudah seperti itu teman-teman daripada kita memasukkan seluruh transaksi dari Januari sampai November. Akan lebih mudah apabila teman-teman membuat saldo neraca akhir di bulan atau di tanggal 31 November. Oke? Kita simpan. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu pemilik saham. Gitu ya, dengan cara menambahkan saham dan kita mengulang prosesnya seperti tadi. Oke? Dan selain modal, kita juga akan bisa memasukkan saldo awal hutang. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang baru memulai usaha apabila modalnya berasal dari utang, bukan dari modal yang dimiliki oleh ownernya. Gitu ya teman-teman ya. Atau apabila perusahaan sudah berjalan dan di neraca akhir itu ada saldo utangnya. Oke, kita skip dulu saat ini. Selanjutnya, selain tadi ada modal dan utang, kita akan diminta untuk memasukkan aset dan juga persediaan. Ini akan mudah untuk teman-teman atau bosku yang sudah menjalankan usaha sebelumnya dan baru mau memulai sekarang memasukkan transaksinya ke accounting. Sehingga sudah mempunyai neraca akhir, jumlah asetnya berapa, jumlah persediaannya berapa. Gitu ya. Aset di sini merupakan harta seperti misalnya bangunan, lalu biaya dibayar di muka, sewa misalnya, atau barang-barang lain misalnya mesin produksi, lemari, segala macam yang digunakan untuk usaha. Lalu kalau saldo awal persediaan, sebenarnya kan persediaan ini aset juga ya, mungkin buat teman-teman yang pernah belajar akuntansi bahwa saldo persediaan itu juga merupakan aset. Kenapa dibedakan? Karena persediaan ini kita bedakan supaya mudah membaginya gitu ya. Aset yang dimaksud adalah aset-aset yang berupa barang yang digunakan untuk operasional, tapi tidak diperjualbelikan. Gitu ya. Lalu saldo awal persediaan adalah aset di mana itu merupakan stok yang akan dijual atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa memasukkan aset dan juga persediaan di sini. Atau kalau teman-teman tidak mempunyai aset di awal, tidak mempunyai persediaan di awal, kita bisa skip, simpan dan lanjutkan. Atau mungkin bagi teman-teman yang baru mulai usaha, terkadang modal awal itu tidak dalam bentuk uang tunai, tapi misalnya ada tablet, lemari. Jadi modal yang disetorkan itu adalah dalam bentuk barang. Kita bisa langsung masukkan ke sini. Gitu ya. Kita akan diminta untuk memasukkan siapa?
pemiliknya, barang-barang tersebut. Oke. Kalau bila sudah memasukkan semua, kita tinggal simpan dan lanjutkan. Lalu kita lihat apakah neraca awal. Jadi tadi ini kita kan akan memasukkan saldo awal dan akan dibuat secara otomatis oleh Pak Accounting menjadi neraca awal. Dan harus total aktiva dan total pasiva ini seimbang gitu ya teman-teman ya. Harus balance. Dan ini seharusnya ketika teman-teman tadi memasukkan angka berapapun, accounting akan membuat secara otomatis. Sebagai contoh di sini kita tadi memasukkan modal saham. Jadi memasukkan modal saham ini adalah modal yang disetor dalam bentuk uang tunai. Kalau tadi ada setoran modal yang dalam bentuk aset atau dalam bentuk barang, kita memasukkannya ke aset. Seperti itu. Dan dia akan otomatis menambah modalnya sebenarnya. Gitu ya. Tadi kita menambah modal 10 juta, dia akan otomatis menambah kasnya 10 juta. Karena apa? Neraca awal harus balance. Seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, proses pemasukan data awal di Pak Accounting ini sudah selesai, tinggal kita simpan dan konfirmasi. Kita akan dibawa kepada pop-up selanjutnya bahwa jangan sampai ada data yang salah, kita harus yakin bahwa datanya sudah benar. Seperti itu. Atau kita ingin memeriksa kembali, tinggal klik periksa kembali. Kita lihat lagi datanya, kita kembali, kita lihat, oh ternyata sudah benar semua. Jika sudah, kita, ya saya yakin. Oke, jika sudah, maka kita akan bisa melihat di laporan keuangan neraca pada tanggal 1 Desember. Oke, hasilnya akan sama seperti tadi. Dan tentunya teman-teman, jurnalnya juga sudah langsung otomatis terbuat. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memikirkan pembuatan jurnalnya, debit, kreditnya, segala macam. Kita tidak perlu memikirkan itu. Sekali lagi, Pak Accounting bisa digunakan tanpa keahlian akuntansi, teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai bertemu di video Pak Accounting tutorial selanjutnya dan selamat beraktivitas dan cuan selalu bosku. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.